Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Perihal isu yang sedang ramai digoreng saat ini, saya hanya ingin meluruskan bahwa tidak ada sedikit pun di dalam video saya bahwa saya kontra terhadap sebuah kebijakan yang ada di dapil saya. Jadi saya anjurkan teman-teman semua kalau melihat video atau menerima pesan dibaca secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Pada prinsipnya, saya hanya ingin menyuarakan suara mereka yang memiliki pandangan berbeda mengenai program yang ada di dapil saya. Ambil saja itu sebagai bahan pertimbangan. Koreksi dan sempurnakan programnya. Saya kira saat ini kita tidak perlu berkompetisi di sini untuk menunjukkan siapa yang paling kerja, karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada satu atau dua pihak yang merasa tersinggung, saya anggap mungkin mereka lagi banyak pikiran. Tapi jika saya rasa itu semua sudah dilengkapi oleh kepala-kepala daerah yang merasa tersinggung, good job, best of luck. Dan jika saya diundang, terutama yang ada di dapil saya, dengan senang hati saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Jadi ditunggu undangannya ya. Satu hal lagi teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kita semua di sini sudah menjadi pelayan masyarakat. Apapun lini dalam trias politikanya, baik kita di eksekutif, di legislatif, ataupun di judikatif. Saya sebagai anggota DPR RI memiliki tupoksi saya. Salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun sampai ke pemerintah daerah. Jadi saya juga berharap bagi teman-teman yang sekarang sudah menjabat atau menjadi pejabat untuk tidak anti kritik terhadap siapapun, baik masyarakat ataupun wakil rakyat, yang memang tugas kita adalah mengawasi jalannya pemerintah. Karena saya rasa ini untuk kita semua. Saya tidak menyindir satu atau dua pihak. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat. Have a good day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Untuk itu, saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu adalah didasarkan pada konsen dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat. Untuk itu, saya menyampaikan sebagai ajakan. Apabila Bapak dan Ibu memiliki konsen dan keberpihakan terhadap anak-anak di Jawa Barat yang berperilaku khusus, maka kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan. Silahkan menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menampung antrian remaja yang sudah didaftarkan oleh orang tuanya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang hari ini ngantri menunggu giliran proses pendidikan. Jadi agar tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para gubernur wali kotanya ringan, saya sangat berharap Bapak dan Ibu untuk menerima anak-anak ini dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki. Saya yakin kalau Bapak dan Ibu mau menerima anak-anak ini dirawat, dijaga, dan dididik oleh Bapak dan Ibu yang memiliki konsen terhadap keberlangsungan masa depan mereka, maka tugas gubernur akan semakin ringan dan saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas lain. Untuk itu, kami dengan tangan terbuka menerima
uluran tangan Bapak dan Ibu semua, barangkali rumahnya, yayasannya, lembaga pendidikannya, kantor pengacaranya bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak yang berperilaku khusus atau berperilaku istimewa. Saya tunggu ya. Bisa menghubungi Dinas Pendidikan, bisa menghubungi Sekpri Gubernur, bisa menghubungi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, bisa menghubungi para bupati, wali kota, kepala Dinas Pendidikan, kabupaten kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Depok, menyelesaikan yang Depok, yang tinggal di Bekasi, menyelesaikan yang di Bekasi, yang tinggal di Kota Bandung, menyelesaikan di Kota Bandung. Tugas akan selesai manakala ditanggung secara bersama. Feral Bramasta mengkritik program Kang Deddy Mulyadi tentang pendidikan di barak militer. Gue nggak tahu ya ini videonya si Feral udah lewat di FYP kalian atau belum. Cuman yang belum, kalian bisa langsung nonton di channelnya PAN, Partai Amanat Nasional. Langsung aja ada videonya di situ. Di akhir videonya Feral Bramasta yang ada di akunnya PAN itu ya, Feral itu bilang, menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, ini menurut saya ya, dan saya nggak nulis di kolom komentar karena nggak cukup, jadi saya langsung bikin di video aja. Sebenarnya ya menurut gue pribadi, omongan-omongannya Feral Bramasta itu tidak ada yang salah. Karena di videonya Feral itu, dia itu menyebutkan beberapa teori ya, salah satunya juga teori psikologi. Tapi permasalahannya ya, di sini saya sebagai anak psikologi, saya menekankan bahwa teori itu bisa berbeda dengan kejadian yang ada di lapangan. Teori psikologi itu bersifat generalisasi, tapi dalam prakteknya, teori psikologi itu juga belum tentu bisa diterapkan di seseorang gitu loh. Jadi balik lagi, kalau cuma ngomongin teori doang, teori itu banyak banget, tapi balik lagi, untuk kerja nyatanya, ya mesti elu sendiri yang turun terjun langsung ke lapangannya. Lihat individu anak-anaknya seperti apa, cocok diterapkan dengan teori yang mana, yang ini, yang itu, apa teori siapa, teori Carl Rogers atau teori siapa, Freud, dan segala macam, itu beda-beda per individu. Menurut Feral Bramasta, kalau kita hanya menggunakan teori physical approach ya, itu hanya akan membentuk karakter anak itu menjadi keras, bukan jadi yang tangguh gitu. Well, omongannya Feral itu nggak salah, tapi balik lagi, harus terjun langsung ke lapangannya. Makanya ya, menurut gua, saran gua, Feral itu mesti terjun langsung ke lapangan sama seperti Kang Deddy Mulyadi, ya, yang selalu terjun ke lapangan, selalu meriksa, selalu ngecek anak-anak yang ada di barak TNI itu kondisinya seperti apa, ditanyain satu-satu, mau pulang apa betah di sini makanannya enak nggak, tidurnya nyenyak nggak, dan segala macamnya. Dan Feral tahu nggak, kalau banyak anak yang lebih betah di barak TNI daripada pulang ke rumahnya. Tahu alasannya kenapa? Tonton sendiri deh, itu ada banyak banget kalau gue jelasin di sini kepanjangan. Dan kenapa yang dibahas sama Feral Bramasta itu hanya physical approach gitu loh. Sedangkan dalam psikologi itu approachment itu nggak cuman fisik aja gitu loh. Kenapa langsung berpikiran pendekatan fisik gitu? Emang menurut Feral tuh di barak TNI itu mereka tuh diapain gitu? Ada psychodynamic approach, ada behavior approach, ada cognitive approach, ada humanistic approach, ada socio-cultural approach. Ada banyak, dan itu harus diterapkan ke individunya masing-masing. Semua individu itu nggak bisa sama approach-nya. Bahkan ya, dalam psikologi sendiri, itu juga ada reinforcement atau penghargaan, dan ada punishment atau hukuman. Ada positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, negative punishment. Itu ada dalam psikologi. Berarti hukuman itu memang ada dalam psikologi nih, Feral. Kalau Ngana ngomongin psikologi ya, saya balas menurut psikologi juga. Teori tanpa praktek itu sama aja nihil, Feral. Kalau cuma teori doang, semua orang itu bisa membuat teorinya masing-masing. Tapi begitu kita praktek terjun ke lapangan, nggak semuanya bisa diterapkan sesuai dengan teori gitu loh. Malah gue pribadi mikir gini ya, gimana kalau anak-anak yang di barak TNI itu duduk di DPR, nah yang di DPR itu dimasukin ke barak, biar tahu gitu loh, di dalam barak TNI itu mereka disuruh ngapain aja tuh, biar tahu gitu, biar nggak cuma komentar aja menolak, mengkritik kebijakan dari Gubernur Jawa Barat tuh, biar tahu gitu. Atau gini, Feral aja sendiri ya yang mendidik anak-anak natskal itu menurut teori yang benar menurut Feral. Makanya waktu itu gue pernah buat konten ya, konten tentang KDM, Kang Deddy Mulyadi. Di situ ada yang bilang kalau Kang Deddy Mulyadi itu sejak menjabat itu tidak pernah datang ke kantor gitu, tidak pernah nyetor muka gitu ke kantor karena terlalu sering ke lapangan. Lah menurut saya bagusnya seperti itu. Ngapain lu duduk di kantor tapi lu nggak turun ke lapangan, jadi lu nggak tahu situasi kondisi di lapangan langsungnya itu seperti apa. Ya kayak Feral ini duduk aja di situ, nggak tahu tapi situasi kondisinya seperti apa. Bahkan ya di barak TNI itu ya yang gue baca-baca di situ tuh ada dokter, ada psikolog, ada guru biasa, ada guru ngaji juga. Kurang bagus apa ini program? Itu anak-anak yang biasanya di rumahnya nggak dikasih makan sampai kenyang sama orang tuanya, di barak militer, di barak TNI mereka bisa makan dengan kenyang. Yang biasanya di rumah mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak karena kedua orang tuanya selalu berantem, mereka di barak bisa tidur dengan nyenyak karena damai, aman, dan tentram. Ayolah Feral, Anda ini kan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat. Ya sudah sepatutnya Anda turun ke lapangan, langsung berdialog dengan masyarakat gitu loh. Langsung terjun gitu, mengetahui apa keluhan-keluhan masyarakat. Anda kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Turun terjun langsung lah ke lapangan, berdialog. Jangan cuma mengkritik dan hanya tahu dari sosial media aja, turun langsung.
Kelamaan kalau nunggu pakai teori sama diagnosa, ini kejadian-kejadian kayak gini ini udah lama. Saat ini tuh saatnya kita bertindak gitu, tindakan nyata, kerja nyata, bukan teori lagi. Jangan cuman rapat, terus tindakan nyatanya kagak ada. Ini permasalahan ini mau sampai kapan? Kang Deddy Mulyadi itu juga nggak sembarangan gitu, ciduk anak langsung masuk barak, ciduk anak masuk barak, enggak gitu. Tapi ini berdasarkan persetujuan orang tua si anak tersebut. Bahkan orang tuanya yang meminta ke Kang Deddy untuk memasukkan anaknya ke barak militer. Menurut gue sekian aja ya, maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kritik, saran, solusi yang ada dalam video saya ini bisa diterima dengan baik. Dan buat kalian yang masih mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Saya membuka dengan sangat lapang kolom komentar saya ini. Terima kasih. Maaf, saya ingin menanggapi salah satu anggota DPR RI Komisi 10 tentunya tentang pendidikan. Nah, kebetulan saya adalah seorang guru yang sudah 28 tahun bertugas sebagai guru. Juga pernah jadi kepala sekolah selama 11 tahun dan mengalami rotasi rolling baik guru maupun kepala sekolah di 6 sekolah. Nah, tadi yang saya dengar dari salah satu anggota DPR RI Komisi 10 bidang pendidikan, mungkin semua sudah kenal dengan Farel Bramasta, dengan sosok yang ganteng, dengan kalem, dengan memposisikan diri seorang anggota DPR yang mengerti tentang pendidikan dan tentang bagaimana tupoksi seorang guru. Apakah semua yakin dengan apa dia yang miliki untuk berada di Komisi 10? Silahkan komentar di kolom komentar. Cuma pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa apa yang dibicarakan, yang diomongkan oleh Mas Farel tersebut sangat-sangat benar. Kalau menurut teori kajian pendidikan, bagaimana cara menangani siswa dengan cara yang begitu elegan, dengan begitu tertata rapi, itu bisa dilaksanakan jika anaknya anak yang memang tidak bermasalah, dengan infrastrukturnya mungkin, sekolahnya yang bagus, orang tuanya mendukung. Saya yakin akan terbentuk sebuah karakter siswa yang sangat-sangat cerdas dan sangat-sangat luhur. Mungkin juga bisa ditambah dengan penyelenggara pendidikan, strukturnya, birokratnya tidak korupsi. Bisa saja, Farel, pendidikan kita tidak maju itu salah satunya karena tidak ada niat baik dari pejabat pemangku kependidikan. Karena mereka mencari lahan, mencari cuan dari bidang pendidikan. Oke lah, itu mungkin hanya sebagai salah satu faktornya saja. Dan kita bahas lagi, kita kembali pembahasannya. Yang dilakukan oleh Kang Deddy itu adalah bagi siswa-siswa yang bermasalah, yang tidak bisa lagi ditangani oleh orang tua, bahkan oleh, saya yakin oleh KPAI, Komnas HAM yang hanya cuap-cuap saja, atau pejabat negara atau kementerian yang hanya mengurusi kurikulum dan juga masalah kesejahteraan guru yang tidak ada habis-habisnya dengan berbagai aplikasi. Itu yang disebabkan oleh lingkungannya, baik keluarga maupun lingkungan yang lainnya, sehingga anak tersebut tidak bisa ditangani. Dan pendekatan Kang Deddy lebih hebat lagi dari apa yang Anda atau Mas sampaikan tadi. Itu sudah dilaksanakan oleh orang tua, mungkin merasa tidak bisa menangani anak tersebut, apalagi oleh guru. Ini yang saya sangat menyedihkan jika semuanya ditumpukan kesalahan itu terhadap guru. Gurulah yang tidak bisa menangani lah dan sebagainya. Bayangkan, saya sebagai kepala sekolah 11 tahun menangani siswa. Kalau sudah ada siswa yang bermasalah ataupun tidak masuk saja sekolah, itu pasti kami datangi ke rumahnya berkali-kali, sampai-sampai kita bosen, sampai-sampai mereka, aduh bagaimana Pak, ya udah, sampai kita maksimal menanganinya. Itu yang baru tidak masuk sekolah, apalagi yang terlibat dengan tawuran dan sebagainya. Mana bisa guru menangani untuk hal-hal yang seperti itu, apalagi dengan adanya undang-undang perlindungan anak. Guru berbuat baik saja disalahkan dan diadukan ke polisi. Nah, ini permasalahannya yang sudah mengakar dan tidak bisa lagi ditangani oleh siapapun, kecuali salah satu jalan, yaitu dengan cara seperti yang Kang Deddy laksanakan. Adakah opsi yang lain? Apalagi berupa kajian, saya kira dari dulu itu sudah dikaji. Kementerian Pendidikan sudah beberapa kali kita memberikan seminar lah, webinar, guru-guru BK dikumpulkan lah di dinas, saya tahu itu. Jadi sekali lagi untuk Mas Farel, banyak-banyaklah belajar lagi, ngobrol lagi, datang lagi seperti Kang Deddy ke sekolah-sekolah, tanya ke gurunya, terus ke masyarakat, bagaimana sih? Jangan hanya pemikiran itu berdasarkan mindset yang Anda ketahui dan pahami saja.
Nah itu, tolonglah Mas Farel, undang-undang semua itu udah kami melotok kok guru. Ya sekali lagi, mohon untuk tidak dikaji lagi, dukung KDM dalam melaksanakan kegiatan yang sekarang sedang dilaksanakan menuju khususnya Jabar Istimewa Indonesia Emas tahun 2045. Ngeri, anjing ngeri. Farel Bramasta, anggota DPR RI, Komisi 10 menyoroti program pendidikan karakterna Kang Deddy Mulyadi. Nu jadi pertanyaan aing mah sederhana. Manehna yeuna nya Kang Farel sebagai anggota dewan nyaho teu anu terjadi di grassroots seperti apa? Terus manehna apal teu bahwa hari ini banyak siswa atau siswi anu tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Maneh apal teu loba ayeuna siswa atau siswi anu gayana elit tapi ekonomina sulit sehingga hal eta membebani nyekek anu jadi kolotna. Kayang aing maneh sebagai anggota DPR kuduna teh ulah loba berkomentar anjing ngomongkeun hal-hal anu teoritis bari jeung henteu relevan dengan kondisi dan situasi nu terjadi. Anggur mah sok support kolaborasi anjing lain malah kitu patutan sia teh. Geuleuh aing mah geriran aya program anu berpihak pada rakyat, berpihak pada orang tua, siapa kalau siga gitu patut anjing. Rujit dengan yang dilontarkan Mas Farel, anggota DPR RI, Komnas Perlindungan Anak ya kalau tidak salah, Komisi 10 itu sudah benar. Tapi itu kan teorinya, Mas. Coba kalau prakteknya, sekarang kan di Gubernur Jawa Barat di Kang Deddy banyak orang tua yang memang menitipkan anak-anaknya untuk dibina di barak. Yang minta dibina, dididik ya sama KDM ratusan orang sekarang sudah antri. Coba deh bisa dibagi dua ya, kalau 100 mungkin 50 Mas Farel atau Komnas Perlindungan Anak, 50 Kang Deddy. Bagaimana sih hasilnya? Jadi menurut saya solusinya yaitu ya, jadi biar tidak pro dan kontra. Dan untuk teman-teman ya yang memang mendukung KDM dengan kebijakannya, coba komen di sini ya.